Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'ala hudayatan hadafan li kulli su'ubi wal ummah. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada Mirda Kalawati SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Informasi Pengajaran. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang tema prosedur penilaian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rahman. Saya Muhammad Mustafa Fatah. Nama saya Sulaiman. Pada kesempatan kali ini, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pensyukuran dan penilaian dan prinsip-prinsip penilaian. Pensyukuran dan penilaian. Pensyukuran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Pensyukuran adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka, mengadakan kuantifikasi. Angka-angka hasil pensyukuran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka, seperti angka dengan rentangan 0 sampai 10, 0 sampai 100, atau 0 sampai 4. Dan ada pula yang dengan huruf A, B, C, D, dan E. Kemudian, untuk cara menskor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk soal-soal tes yang dipergunakan. Apakah itu soal tes objektif atau soal tes esai? Untuk soal-soal tes objektif, biasanya setiap jawaban benar diberi skor 1 dan setiap jawaban yang salah diberi skor 0. Total skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua soal. Kemudian, untuk soal-soal tes esai, dalam pensyukurannya biasanya digunakan cara memberi bobot weighting kepada setiap soal menurut tingkat kesukarannya, atau banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap paling baik. Misalnya, untuk soal nomor 1 diberi skor maksimum 4, untuk soal nomor 3 diberi skor maksimum 6, dan untuk soal nomor 5 diberi skor maksimum 10, dan seterusnya. Di lembaga-lembaga pendidikan kita, masih banyak pengajaran yang melakukan pensyukuran soal-soal esai tanpa pembobotan. Setiap soal diberi skor yang sama, meskipun sebenarnya tingkat kesukaran soal-soal dalam tes yang disusunnya itu tidak sama. Oleh karena itu, hal ini seringkali menimbulkan terjadinya halo efek, yang berarti dalam penilaiannya itu diikut sertakan pula unsur-unsur yang irrelevan, seperti kerapihan dan ketidakrapihan tulisan, gaya bahasa, atau panjang pendeknya jawaban, sehingga cenderung menghasilkan penilaian yang kurang andal, sehingga hasil penilaian menjadi kurang objektif. Jika tes yang berbentuk soal-soal esai tersebut dinilai oleh lebih dari satu orang, seringkali terjadi perbedaan-perbedaan di antara penilai. Bahkan juga hasil penilaian seorang penilai seringkali berbeda terhadap jawaban yang sama dari soal tertentu. Kesalahan seperti ini tidak akan selalu terjadi jika dalam pelaksanaannya diadakan pemisahan antara proses pensyukuran dan penilaian. Kemudian, untuk materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian. Untuk dapat melakukan pengukuran dan penilaian secara efektif, diperlukan latihan dan penguasaan teori-teori yang relevan dengan tujuan dari proses belajar mengajar sebagai bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pendidikan sebagai suatu sistem. Sehubungan dengan itu, dalam uraian berikut ini akan dibicarakan beberapa prinsip penilaian yang perlu diperhatikan sebagai dasar dalam pelaksanaan penilaian. Sesudah itu, akan dibicarakan pula tentang prosedur pemberian nilai. Adapun beberapa prinsip penilaian itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Ini berarti bahwa penilaian didasarkan atas sampel prestasi yang cukup banyak, baik macamnya maupun jenisnya. Dengan macam dan jumlah ujian yang lebih banyak,
prestasi siswa dapat diungkapkan secara lebih mantap. Meskipun harus pula dicatat bahwa banyaknya macam dan jumlah ujian harus dibarengi dengan kualitas soal-soalnya yang sesuai dengan fungsinya sebagai alat ukur. Kemudian, prinsip penilaian yang kedua adalah harus dibedakan antara pencokoran scoring dan penilaian grading. Pencokoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka. Sedangkan dalam penilaian, kita memproses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Misalnya, skala tentang baik buruk bisa diterima, tidak diterima, dinyatakan lulus, tidak lulus. Dalam pencokoran, perhatian terutama ditujukan kepada kecermatan dan kemantapan. Sedangkan dalam penilaian, perhatian terutama ditujukan kepada validitas dan kegunaan. Kemudian, prinsip-prinsip penilaian yang ketiga adalah dalam proses pemberian nilai, hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi, yaitu penilaian yang norms referenced dan yang criterion referenced. Norm referenced evaluation adalah penilaian yang diorientasikan kepada suatu kelompok tertentu. Jadi, hasil evaluasi perseorangan siswa atau mahasiswa dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Prestasi kelompoknya itulah yang dijadikan patokan atau norm dalam penilaian siswa atau mahasiswa secara perseorangan. Sedangkan criterion referenced evaluation ialah penilaian yang diorientasikan kepada suatu standar absolut tanpa dihubungkan dengan suatu kelompok tertentu. Misalnya, penilaian prestasi siswa atau mahasiswa yang didasarkan atas suatu kriteria pencapaian tujuan instruksional dari suatu mata pelajaran atau bagian dari mata pelajaran yang diharapkan dikuasai oleh siswa atau mahasiswa setelah melalui sejumlah pengalaman belajar tertentu. Kemudian, prinsip yang keempat adalah kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Ini berarti bahwa tujuan penilaian di samping untuk mengetahui status siswa dan menaksir kemampuan belajar serta penguasaannya terhadap bahan pelajaran juga digunakan sebagai feedback atau umpan balik, baik kepada siswa sendiri maupun bagi guru atau pengajar. Dari hasil tes tersebut, pengajar dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan siswa tertentu, sehingga selanjutnya ia dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan yang diperbuat dan atau memberi reinforcement bagi prestasinya yang baik. Bagi guru atau pengajar, meskipun umumnya jarang dilakukan, seharusnya hasil penilaian para siswanya itu dipergunakan untuk mawas diri, sehingga ia dapat mengetahui di mana letak kelemahan atau kekurangannya. Mungkin metode mengajar yang dipergunakannya kurang tepat, atau bahan pelajaran terlalu sukar dan tidak sistematis cara penyajiannya, atau sikap pengajar yang tidak selalu memburu-buru setiap tugas yang diberikan, atau mungkin juga alat evaluasinya yang tidak memenuhi syarat-syarat penyusunan soal dan tidak atau kurang relevan dengan materi pelajaran yang diberikan. Dalam hal ini, bahwa kegagalan siswa atau mahasiswa tidak otomatis selalu merupakan tanggung jawab siswa. Setidaknya menyadari bahwa kegiatan belajar mengajar itu pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi dua arah, bahwa dalam proses belajar mengajar baik siswa maupun pengajar sama-sama belajar. Kemudian, prinsip penilaian yang kelima adalah penilaian harus bersifat komparabel. Artinya, setiap tahap pengukuran yang menghasilkan angka-angka itu dilaksanakan, prestasi-prestasi yang menduduki skor yang sama harus memperoleh nilai yang sama pula. Atau jika dilihat dari segi lain, penilaian harus dilakukan secara adil. Penilaian yang tidak adil mudah menimbulkan frustasi pada siswa atau mahasiswa, yang selanjutnya dapat merusak perkembangan psikis siswa atau mahasiswa, sehingga pembentukan afektif dirusak karenanya. Kemudian, prinsip-prinsip penilaian yang terakhir yang keenam adalah sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri.
Sumber ketidakberesan dalam penilaian terutama adalah tidak jelasnya sistem penilaian itu sendiri bagi para guru atau pengajar, apa yang dinilai, serta macam skala penilaian yang dipergunakan, dan makna masing-masing skala itu. Apapun skala yang dipakai dalam penilaian, apakah skala 0-4 atau A, B, C, D, dan F, hendaknya dipahami benar-benar apa isi dan maknanya. Meskipun untuk masing-masing sekolah dan lembaga pendidikan tinggi umumnya telah ditentukan kriteria bagi tiap skala penilaian yang dipergunakannya. Kriteria yang hanya dinyatakan secara umum seperti baik sekali, baik, cukup, sedang, kurang, atau kurang sekali belum dapat memberikan kejelasan yang memadai bagi keperluan penilaian yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu acuan penilaian. Nah, dalam hal ini lembaga pendidikan biasanya menggunakan nilai angka atau nilai huruf dalam melakukan penilaian. Nah, biasanya nilai huruf itu dipergunakan atau digunakan oleh perguruan tinggi untuk melakukan penilaian terhadap mahasiswanya. Tetapi nilai-nilai huruf tersebut biasanya ditransfer atau ditransformasikan ke dalam bentuk angka juga. Nah, nilai angka ataupun nilai huruf itu umumnya merupakan hasil tes atau hasil ujian yang diberikan oleh guru atau dosen kepada para siswa atau mahasiswanya setelah mereka mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu. Nah, nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam buku rapor itu merupakan hasil pengolahan dari skor mentah yang diperoleh dari pekerjaan siswa dalam tes, atau mungkin juga beberapa hasil dari pengolahan nilai-nilai subsumatif, nilai tugas penyusunan makalah, dan nilai ujian akhir semester. Nah, di sini ada dua acuan penilaian. Yang pertama yaitu penilaian acuan patokan. Nah, penilaian acuan patokan itu yaitu suatu penilaian yang mana jika dalam melakukan penilaian itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pengajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi PAP ini atau penilaian acuan patokan ini itu biasanya kita merumuskan dulu kriteria dalam upaya pencapaian tujuan. Di kriteria pencapaian tujuannya itu dirumuskan dulu sebelumnya. Nah, itu nantinya dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan materi pengajaran yang dicapai oleh siswa gitu. Nah, jadi semisal contohnya suatu lembaga pendidikan itu membuat kriteria tertentu untuk menerima siswanya. Semisal lembaga pendidikan tersebut membuat kriteria bahwa yang bisa masuk sekolah kepolisian itu minimal tingginya 160 atau 170. Nah, itu maka itu adalah kriteria yang harus dicapai oleh siswa yang memang ingin masuk ke sekolah kepolisian tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian yang kedua itu PAN atau penilaian acuan norma. Nah, secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk dalam kelompok itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan norma dalam hal ini adalah kapasitas atau prestasi kelompok. Sedangkan yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Ini berarti PAN ini semisal di satu kelas itu para siswa telah mengikuti ujian ya. Nah, maka nilai-nilai tersebut itu diperbandingkan dengan nilai siswa yang lain dalam satu kelas tersebut. Nah, maka hasil dari PAN ini itu akan muncul sebagai perbandingan atau memberitahu bahwa di tingkatan mana siswa tersebut berada gitu.
Misalkan di satu kelas ada 30 siswa. Nah, itu memberitahu bahwa misalkan si ini di peringkat 1, si ini di peringkat 2, si ini di peringkat 3. Nah, itu PAN itu tujuannya adalah untuk membandingkan nilai siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Jadi bukan untuk mencapai suatu tujuan, tapi hanya sebatas melakukan penilaian yang di situ adalah untuk hanya sebagai memberitahu tingkat siswa tersebut berada di mana, tingkatan pengetahuan siswa tersebut berada di mana. Nah, ini yang selanjutnya itu ada rumus yang digunakan biasanya. Ini rumus untuk mengolah nilai. Ya. Ini di sini rumusnya itu P tambah Q tambah NR dibagi 2 tambah N. Nah, maksud dari rumus ini yaitu P adalah nilai rapor semester 5, Q nilai rata-rata subsumatif semester 6, R nilai ebtanas murni atau NEM, N adalah koefisien dari NEM atau koefisien R. Nah, contohnya misalkan di DKI Jakarta itu menentukan besarnya koefisien R itu 1,5. Nah, sehingga rumusnya itu P tambah Q tambah 1,5 R dibagi 2 tambah 1,5 R. Nah, dalam itu Kanwil NTT misalkan menggunakan koefisien R yang paling kecil itu yaitu 0,5. Ya, sehingga rumusnya ini menjadi P tambah Q tambah 0,5 R dibagi 2 tambah 0,5. Nah, misalkan seorang siswa SMP di DKI Jakarta memperoleh nilai P 8, nilai Q 7 dan NEM itu atau R-nya itu 4. Nah, dalam rumus yang berlaku di DKI Jakarta, maka nilai siswa tersebut adalah 8 ditambah 7 ditambah 1,5 dikali 4 dibagi 2 tambah 1,5 sama dengan 21 dibagi 3,5 sama dengan 6. Kemudian perbedaan pokok kedua jenis acuan penilaian. Di sini perbedaannya itu antara PAP dan PAN itu, kalau PAP itu bersifatnya mutlak, sementara PAN itu kriterianya bersifat relatif. Nah, yang kedua yaitu PAP itu menjadi indikator untuk mengetahui tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi tertentu. Nah, sedangkan PAN hanya menunjukkan kedudukan siswa dalam peringkat kelompoknya. Jadi kalau PAP itu menjadi indikator penilaian bahwa siswa tersebut harus mampu mencapai target yang ditentukan gitu. Nah, sedangkan PAN itu hanya menunjukkan bahwa siswa tersebut berada di peringkat sekian gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penilaian. Di sini ada beberapa prosedur penilaian untuk dapat melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa dengan baik. Perlu kita kaji beberapa prosedur penilaian dari yang sangat sederhana dan mengandung banyak kelemahan sampai kepada yang lebih rumit dan sophisticated. Dengan pengkajian ini diharapkan kita dapat memahami kelemahan-kelemahan maupun kebaikan yang terkandung di dalam setiap prosedur penilaian. Nah, di sini ada beberapa prosedur penilaian yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prosedur penilaian yang paling sederhana atau mungkin juga dapat dikatakan paling tua dan banyak dilakukan di lembaga-lembaga. Seorang pengajar yang memberikan angka 6 pada pekerjaan seorang siswa sudah implis di dalam benaknya mengatakan bahwa siswa tersebut lulus. Jadi, sambil memberi skor sekaligus pengajar itu menilai, dan nilainya itulah angka yang diperoleh dari penskoran. Cara demikian dapat kita lihat kelemahannya, yakni bahwa angka 6 yang dikenakan sebagai nilai itu belum tentu mempunyai harkat yang sama dengan angka 6 yang dibuat. Yang kedua, prosedur ini dan berikutnya adalah prosedur yang telah memisahkan fase pengukuran dan fase penilaian. Yang ketiga, prosedur penilaian dengan menggunakan presentase, misalkan 50% benar sama dengan nilai 5 dalam skala penilaian 0 sampai 10.
atau 50 dalam skala penilaian 0 sampai 100. Yang keempat, prosedur yang menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks, yaitu yang dinamakan prosedur perstandardisasian dan penormalisasian. Prosedur penilaian yang menggunakan teknik statistik seperti diuraikan di atas hanya cocok dan baik digunakan jika yang pertama, pancaran skor-skor aktual yang diperoleh mendekati pancaran kurva normal. Yang kedua, jumlah kasus siswa yang dites cukup besar, minimal 50 atau lebih baik jika 100 ke atas. Baik teman-teman, sekarang kita menuju cara menghitung indeks prestasi. Indeks prestasi atau bisa dikatakan dengan singkat yaitu IP adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai yang menggambarkan mutu prestasi belajar mahasiswa selama satu program semester. IP dapat ditentukan baik untuk satu program semester atau lebih maupun untuk satu program lengkap satu jenjang. Nah, di dalam bobot nilai yang harus dipergunakan adalah sebagai berikut. Nilai A bobotnya 4, nilai B bobotnya 3, nilai C bobotnya 2, dan nilai D bobotnya 1, dan TL yaitu 0. Di sini teman-teman bisa melihat rumus penghitungan IP atau indeks prestasi yang dapat digunakan ialah di sini bisa dilihat bahwa ada simbol BN yaitu bobot nilai dikali K yaitu harga SKS masing-masing mata kuliah, dan indeks prestasinya sama dengan K yaitu harga SKS masing-masing mata kuliah. Baik, selanjutnya nilai batas kelulusan. Suatu mata kuliah dianggap lulus bila mempunyai nilai minimal C+ atau 2,3. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari C+ atau 2,3 dianggap tidak lulus dan diwajibkan mengambil ujian ulangan pada minggu kedua, kecuali mahasiswa yang mendapat nilai E dan E+. Penilaian pada ujian ulangan adalah nilai ujian pertama ditambah dengan nilai ujian ulangan dibagi 2. Mahasiswa yang pada diuji ulangan masih juga tidak lulus diwajibkan mengulang perkuliahan pada semester berikutnya. Naudzubillah. Nah, di sini dijelaskan bahwa dibandingkan dengan sistem penilaian yang berlaku sebelumnya, rentanan nilai yang berlaku sekarang lebih rinci, dalam arti skala penilaian lebih banyak. Baik, sekarang kita menuju hitung-hitungan kembali. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang, teman-teman bisa mencari lebih luas lagi. Indeks prestasi kumulatif atau IPK. Indeks prestasi kumulatif atau IPK dihitung setiap akhir semester dengan menggunakan rumus seperti yang tertulis di atas, itu rumusnya. Nah, di mana XI adalah beban SKS suatu mata kuliah tertentu, dan YI adalah nilai prestasi belajar dari mata kuliah tersebut. Sekarang kita beralih kepada contoh penghitungan IPK. IPK dalam semester memperhitungkan semua mata kuliah yang telah diambil sampai dengan semester itu. Mata kuliah yang belum lengkap tidak dimasukkan ke dalam penghitungan IPK. Dan contoh penghitungan IPK sebagaimana yang telah ditulis dalam tabel tersebut. Mungkin di sini teman-teman bisa memahami masing-masing. Baik, selanjutnya kita beralih kepada indeks prestasi kumulatif minimal. Indeks prestasi kumulatif minimal atau disebut dengan IPKM adalah 2,2, tidak termasuk mata kuliah yang belum lulus atau disebutkan dengan BL. Mereka yang mempunyai IPKM di bawah 2,2 dikeluarkan setelah menerima surat peringatan 3 kali. Baik, sekarang kita beralih kepada indeks prestasi akhir atau disebut dengan IPA. Dihitung berdasarkan dua komponen, yakni indeks prestasi kumulatif atau IPK dan nilai tesis atau NT dengan rumus sebagai berikut. IPA sama dengan 0,80 dikali IPK ditambah 0,20 dikali NT, di mana nilai tesis dihargai
20% terhadap IPA. Bagi mereka yang mengambil jalur non-tesis, IPA sama dengan IPK. Kutipan di atas adalah sekedar contoh prosedur penilaian dengan persentase yang berlaku di IKIP Jakarta. Kita mengetahui bahwa IKIP dan perguruan tinggi yang lain masing-masing memiliki kriteria dan prosedur penilaian yang mungkin berbeda, namun secara prinsip semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Pemberian nilai merupakan pengambilan keputusan profesional yang penting di dalam konteks instruksional. Kekeliruan dan ketidaktelitian dalam cara pemberian nilai tidak hanya mengakibatkan hasil penilaian yang kurang efektif. Dan untuk menghindari hal-hal negatif yang berakibat jauh dari para anak didik kita, perlu kiranya para guru atau pengajar selalu bersedia meningkatkan kualitas profesional demi perbaikan proses belajar mengajar secara keseluruhan. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.